Perkenalkan, nama saya Marangelina Ingrid dengan NIM 032 dari Prodi Biologi. Di sini saya ingin menjelaskan definisi dari pencegahan limbah, yaitu pada prinsip 1. Jadi pada prinsip ini itu kita sebagai manusia dan juga masyarakat harus bisa menekankan untuk bisa mengurangi dan juga menghilangkan limbah yang mungkin berbahaya bagi kita. Oleh karena itu, bukan hanya membersihkan dan juga mengolah, tetapi juga kita harus bisa menciptakan limbah yang mungkin lebih efektif dan juga lebih efisien. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu agar lebih ramah lingkungan. Dengan hal itu, maka lingkungan bisa terjaga dan juga kita bisa mengelola limbah yang mungkin sedikit agak membutuhkan bagi kita. Pentingnya pencegahan limbah. Jadi pentingnya pencegahan limbah yang pertama itu agar kita bisa mengurangi biaya dan juga risiko dari pencemaran. Terus yang kedua itu bisa meningkatkan efisien penggunaan bahan baku. Terus yang terakhir itu bisa mematuhi regulasi lingkungan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Noya dengan 3 NIM akhir 003 dari Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus pada prinsip pertama, yaitu pencegahan limbah, di mana ini adalah kasus pencemaran sungai di Citarum. Sungai dan juga waduk di Citarum itu tercemar limbah tekstil dan juga domestik, logam berat dan juga pestisida melebihi ambang batas sehingga ikan dan sedimen tercemar, panen padi menurun. Nah, sudah ada program perbaikan, tetapi kualitas air masih saja buruk. Sehingga manfaat pencegahan limbah yang pertama itu adalah mengurangi pencemaran, yang kedua hemat biaya pengelolaan, yang ketiga meningkatkan keselamatan kerja, yang keempat patuhi regulasi dan dorong inovasi hijau. Pada slide kali ini kita akan membahas beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mencegah timbulnya limbah khususnya dalam bidang kimia. Yang pertama, kita dapat mendesain reaksi kimia untuk menjadi efisien dan juga meminimalkan produk samping yang tidak digunakan. Yang kedua, kita dapat menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yaitu bahan-bahan yang dapat larut secara alami dan juga bahan-bahan yang dapat digunakan kembali. Kemudian penting juga kita untuk mengoptimalkan kondisi reaksi seperti suhu dan juga tekanan agar penggunaan energi dan bahan kimia tidak berlebihan. Dan yang terakhir, bisa mungkin kita menggunakan katalis dibandingkan dengan reagen stoikiometrik, karena katalis itu lebih efisien dalam mengoptimalkan dan juga lebih sedikit limbahnya. Untuk penerapan dalam dunia nyata, ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, misalnya dalam industri farmasi, penggunaan katalis enzim sangat membantu untuk mengurangi limbah organik serta meningkatkan selektivitas reaksi kimia. Contoh lainnya adalah penggunaan reaktor mikro yang dirancang untuk menghemat energi dan menghasilkan limbah yang jauh lebih sedikit. Dengan menggunakan teknologi dan strategi seperti ini, kita tidak hanya membuat proses lebih efisien, tapi juga lebih ramah lingkungan. Oke, perkenalkan saya Emmanuel Ishak Febriano dengan NIM 235214024 dari Prodi Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus sederhana pada prinsip kimia hijau yang pertama.